Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahra Mega Tirta dengan NIM akhir 067 dan rekan saya Solidina Mei Aldani dengan NIM akhir 145 akan mempresentasikan konsep minimalis demokrasi, sebuah pembelaan. Nah, apa sih definisi demokrasi minimalis itu? Definisi demokrasi minimalis adalah pandangan Sumpenderian demokrasi hanyalah sebuah sistem di mana penguasa itu dipilih melalui pemilihan yang kompetitif. Pandangan Popperian ini satu-satunya sistem di mana warga negara itu dapat menyingkirkan pemerintah tanpa pertumpahan darah. Jadi, demokrasi minimalis adalah konsep yang mendefinisikan bahwa demokrasi itu hanyalah sebagai suatu prosedur kelembagaan untuk memilih pemimpin melalui persaingan yang kompetitif. Lalu ada realitas konflik dalam masyarakat. Ada dua. Yang pertama itu melampaui visi harmoni. Kita itu harus meninggalkan pandangan konsensualis abad ke-18. Kenyataannya, semua masyarakat itu dilanda konflik ekonomi, budaya, atau moral. Kita harus berhenti dalam meromantisasi abad ke-18 yang menganggap masyarakat itu bisa hidup dalam harmoni total. Nah, konflik adalah bagian alami dari manusia. Setiap masyarakat itu pasti memiliki perbedaan kepentingan. Demokrasi ini tidak hadir untuk menghapus konflik, tapi untuk mengakui keberadaannya. Deliberasi sebagai pedang bermata dua. Terkadang diskusi yang mendalam justru memperjelas perbedaan dan memperkuat polarisasi antar pihak. Demokrasi itu harus siap menghadapi situasi di mana setuju untuk tidak setuju. Lalu ada alasan memilih prosedur, ada tiga. Yang pertama itu menghindari kekerasan. Tujuan utama dari demokrasi adalah mencegah konflik berubah menjadi kekerasan. Dengan adanya aturan dan prosedur seperti pemilu, masyarakat itu memiliki cara yang sah untuk menentukan pemimpin tanpa harus berperang atau bertikai secara fisik. Lalu yang kedua itu adalah logika kepatuhan. Dalam demokrasi, pihak yang kalah tetap bersedia menerima hasil pemilu karena mereka itu masih memiliki kesempatan untuk menang di masa depan. Sementara itu, pihak yang menang juga bersedia menyerahkan kekuasaan ketika masa jabatannya berakhir agar tidak memicu konflik. Hal ini itu dapat menciptakan siklus kekuasaan yang damai. Lalu yang ketiga ada keseimbangan yang menegakkan diri. Demokrasi itu berjalan karena adanya kesepakatan tidak tertulis antara semua pihak untuk mematuhi aturan permainan. Tiap pihak menerima kemungkinan menang atau kalah sebagai bagian dari sistem. Dengan gitu, keseimbangan tercipta dan konflik terbuka dapat dihindari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada makna pemungutan suara atau voting. Yang pertama ada pemaksaan yang sah. Hasil pemungutan suara memberikan legitimasi kepada pihak yang menang untuk menjalankan kekuasaan. Artinya, keputusan yang diambil bukan karena semua orang setuju, tetapi karena didukung oleh mayoritas suara. Yang kedua, fungsi informasi. Hasil pemilu memberikan informasi kepada semua pihak tentang distribusi kekuatan yang ada. Pihak yang kalah dapat melihat bahwa mereka tidak memiliki cukup dukungan untuk menang, sehingga kecil kemungkinan mereka memilih jalur kekerasan karena resikonya sangat besar. Lalu yang terakhir, voting sebenarnya juga mencerminkan kekuatan masing-masing kelompok dalam masyarakat. Jumlah suara yang diperoleh menunjukkan seberapa besar dukungan yang dimiliki. Dalam konteks ini, voting bisa dianggap sebagai cara damai untuk menunjukkan kekuatan tanpa harus menggunakan kekerasan. Lalu ada kondisi kelangsungan hidup demokrasi, ada dua faktor. Yang pertama faktor ekonomi. Stabilitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara. Negara dengan tingkat pendapatan rendah cenderung memiliki demokrasi yang tidak bertahan lama karena rentan terhadap konflik dan ketidakstabilan, begitupun sebaliknya. Next. Lalu ada faktor politik. Dari sisi politik, demokrasi akan lebih rapuh jika kekuasaan terlalu terpusat pada satu kelompok atau partai. Selain itu, sistem pemerintahan juga berpengaruh di mana sistem parlementer terbukti lebih stabil dibandingkan sistem presidensial karena lebih fleksibel dalam mengelola konflik politik.
Kesimpulan dari materi hari ini adalah demokrasi minimalis menekankan bahwa inti demokrasi adalah proses pemilihan pemimpin secara kompetitif untuk menghindari kekerasan. Dalam masyarakat yang penuh konflik, demokrasi berfungsi sebagai alat untuk mengelola perbedaan secara damai. Pemungutan suara tidak hanya menjadi sarana menyampaikan pendapat, tetapi juga mencerminkan kekuatan politik yang ada. Namun, keberhasilan demokrasi sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan sistem politik yang mendukung. Oleh karena itu, meskipun tidak sempurna, demokrasi tetap menjadi sistem terbaik untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik terbuka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.